Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tim penilai nasional dan internal zona integritas dan para hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya Kombes Pol Muhammad Najib SIKMH, Kapolres Tabes Palembang, dengan mendasari Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 dan keputusan Kapolri nomor 432 tahun 2022 tentang petunjuk pembangunan zona integritas di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Polrestabes Palembang, di mana visi dan misi saya selama memimpin Polrestabes Palembang adalah berani, jujur, bertanggung jawab. Wilayah hukum Polrestabes Palembang memiliki luas 400,6 km persegi, di mana secara geografis mayoritas dataran rendah yang dilewati Sungai Musi sepanjang 750 km. Dalam mendukung pemeliharaan Kamtipmas di wilayah hukum Polrestabes Palembang, Polrestabes Palembang memiliki 14 polsek jajaran dengan wilayah administratif sebanyak 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Komitmen membangun zona integritas di Polrestabes Palembang dimulai pada awal tahun 2017, yang akhirnya pada tanggal 9 Desember 2018 kami meraih predikat WBK dari Kemenpan RB. Pada saat WBK, penandatanganan komitmen zona integritas di Polrestabes Palembang hanya dihadiri oleh Forkopimda dan anggota Polrestabes Palembang. Untuk saat ini, Polrestabes Palembang sedang membangun zona integritas menuju yang penandatanganan komitmen zona integritas menuju BBM telah dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2020 yang dihadiri oleh Forkopimda, seluruh masyarakat dan seluruh anggota Polrestabes Palembang. Untuk meningkatkan komitmen Polrestabes Palembang menuju BBM, pada tanggal 5 Januari 2022 juga telah melaksanakan penandatanganan komitmen zona integritas menuju BBM yang dihadiri oleh seluruh Forkopimda, tokoh masyarakat, LSM, media, dan juga seluruh anggota Polrestabes Palembang. Tim penilai nasional dan internal Polri yang saya hormati, dalam membangun zona integritas menuju WBBM, saya bersama seluruh anggota Polrestabes Palembang melakukan upaya peningkatan pada 6 area perubahan. Pertama, manajemen perubahan. Sebelumnya, saat pembangunan zona integritas menuju WBK, role model ditampilkan oleh sosok para kabak dan kasat kepada anggota saat melaksanakan kegiatan kepolisian di masyarakat. Kemudian pada saat menuju WBBM, sosok role model adalah saya selaku Kapolrestabes Palembang turun langsung bersama dengan anggota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu pula, untuk menjamin mindset dan kultur set anggota Polrestabes Palembang sesuai dengan harapan masyarakat, saya dibantu oleh 4 personil Polrestabes Palembang yang merupakan agen perubahan yang telah dipilih oleh seluruh anggota melalui proses seleksi yang ketat. Harapan dari keterlibatan saya selaku Kapolrestabes Palembang secara langsung sebagai role model adalah menjadi tauladan bagi seluruh personil, meminimalisir resiko kegagalan dan juga resistensi terhadap perubahan. Agar pembangunan zona integritas menuju WBBM berada di rel rencana aksi tahunan pembangunan zona integritas, maka kami lebih meningkatkan frekuensi pelaksanaan evaluasi dan monitoring yang sebelumnya saat PBK dilakukan 3 bulan sekali, maka saat menuju WBBM ini evaluasi dilakukan sebulan sekali yang dipimpin langsung oleh saya selaku Kapolrestabes Palembang dan juga dihadiri oleh seluruh pejabat Polrestabes Palembang dan juga anggota Polrestabes Palembang. Pada area kedua,
penataan tata laksana dalam pembuatan SOP. Sebelumnya saat PBK sebanyak 97 SOP. Setelah dilakukan analisa dan evaluasi serta inovasi yang dibuat Polrestabes Palembang menuju WBBM, saat ini jumlah SOP bertambah 132 SOP, sehingga secara keseluruhan menjadi 229 SOP yang telah diupload pada Google Drive Polrestabes Palembang, sehingga dengan ini akan memudahkan anggota Polrestabes Palembang khususnya untuk mempelajarinya. Dalam mendukung sistem, proses, dan kerja yang efektif, efisien, dan terukur sesuai dengan prinsip good governance, Polrestabes Palembang telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana pada saat masih PBK, Polrestabes Palembang menggunakan 5 aplikasi elektronik. Namun pada saat ini, menuju WBBM, kami menggunakan 25 aplikasi elektronik di bidang pelayanan publik dan pelayanan internal, baik yang terhubung langsung dengan Mabes Polri, Polda, dan juga internal Polrestabes Palembang sendiri. Selain itu, untuk menjamin transparansi dan keterbukaan informasi publik, kami telah memiliki website polrestabespalembang.sumsel.go.id, di mana sebelumnya tampilannya sederhana dan juga sedikit fiturnya, maka pada saat menuju ke BBM, website kami tampilannya lebih menarik dan memperbanyak fitur-fitur pelayanan pada masyarakat, serta menampilkan survei kepuasan dan saran masukan dari masyarakat. Selanjutnya, untuk memperluas keterbukaan informasi publik, pada saat PBK, Polrestabes Palembang hanya memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi secara satu arah dengan menggunakan Instagram, Facebook, dan YouTube. Namun pada saat menuju WBBM, penggunaan media sosial lebih dioptimalkan kepada adanya sarana interaktif antara polisi dengan masyarakat, berupa grup WhatsApp, talk show di radio, podcast, dan juga videotron, serta penggunaan aplikasi Dumas Presisi dalam rangka menerima pengaduan masyarakat dan juga memberikan informasi secara langsung tentang tindak lanjut daripada penanganannya. Pada area ketiga, penataan manajemen sumber daya manusia dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas, profesionalisme, dan berintegritas, Polrestabes Palembang dalam menuju WBBM, kami menerapkan sistem pembinaan karir menuju sumber daya manusia yang berprestasi dan inovatif, dengan memanfaatkan teknologi berupa aplikasi SIPP, SMK Online, e-Kinerja, e-Mental, e-Rohani, e-Absensi, CABK Presisi, dan 13 komponen. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personil Polrestabes Palembang, pada saat WBK, pelatihan fungsi hanya dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Namun demikian, pada saat ini, menuju WBBM, Polrestabes Palembang melaksanakan program pelatihan fungsi secara rutin dan ditingkatkan, yang dilaksanakan setiap hari Rabu dengan menambah materi latihan komunikasi publik, pelayanan prima, dan juga etika pelayanan. Dalam pelaksanaan menuju WBBM, Polrestabes Palembang melakukan penataan sumber daya manusia dengan memberikan reward and punishment. Reward kepada personil yang berprestasi dan juga memberikan punishment secara tegas kepada personil yang melakukan pelanggaran. Guna memacu kinerja personil Polrestabes Palembang, saat ini telah dilaksanakan program pemberian 1000 penghargaan kepada seluruh personil Polrestabes Palembang yang berprestasi. Ini semua adalah untuk memotivasi seluruh personil Polrestabes Palembang agar berprestasi dan juga untuk menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh personil Polrestabes Palembang. Pada area keempat,
penguatan akuntabilitas kinerja. Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, Polrestabes Palembang telah menerapkan sistem transparansi dalam penyusunan dan penggunaan anggaran melalui kegiatan sosialisasi kepada seluruh anggota Polrestabes Palembang dengan tatap muka dan melalui fasilitas digital Instagram dan website Polrestabes Palembang. Sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran, seluruh Kasatker, baik Kabag, Kasat, Kasih, dan Kapolsek jajaran Polrestabes Palembang menandatangani perjanjian kinerja. Dan saat ini Polrestabes Palembang telah berhasil meraih predikat peringkat nomor 1 dalam penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP jajaran Polres Polda Sumatera Selatan. Pada area kelima penguatan pengawasan, Polrestabes Palembang dalam menuju BPBM telah melakukan penguatan pengawasan dengan mengoptimalisasi petugas provos di setiap tempat pelayanan publik di Polrestabes Palembang dan juga penggunaan sistem elektronik dalam satu genggaman serta penerimaan pengaduan masyarakat baik melalui Edumas maupun kotak saran dengan tindak lanjut secara cepat, tepat, profesional, dan berkeadilan. Selain itu juga, adanya inovasi Dumas online yang mudah diakses oleh masyarakat. Hanya dalam kurun waktu 7 hari, Dumas terjawab melalui website polrestabespalembang.sumsel.polri.go.id yang bernama Mang Jago, Ngagoi, dan Dumas Presisi sebagai pengawasan terpusat. Ini bermaksud untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi pengaduan terkait pelayanan dan perilaku personel Polrestabes Palembang dan juga Polsek jajaran. Pemasangan CCTV online di tempat-tempat pelayanan publik yang mana dapat langsung diawasi dan terpantau oleh pimpinan dalam satu genggaman. Pada area ke-6 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kami melakukan beberapa perbaikan sarana dan prasarana, serta melakukan beberapa inovasi yang menitik beratkan pada peningkatan pelayanan kelompok rentan, sesuai dengan undang-undang dan juga berpedoman kepada surat edaran dari Menpan RB tentang pelayanan inklusif. Kami melakukan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana kelompok rentan, seperti memasang guiding block, mulai dari tempat parkir khusus sampai pada pintu masuk dan loket pelayanan, jalur landai, kursi roda, tongkat dan kruk walker, kursi tunggu prioritas, parkir khusus, pegangan rambat, area bermain anak-anak, loket khusus, toilet disabilitas, ruang laktasi, tombol darurat, serta kami menyiapkan petugas khusus yang akan mendampingi masyarakat dari kelompok rentan sehingga dapat berlayani dengan baik. Bagi masyarakat yang keterbatasan pendengaran dan komunikasi, kami menyiapkan alat bantu dengar video bilingual yang memberikan informasi secara virtual dengan bahasa isyarat, sehingga mekanisme dan persyaratan pelayanan kepada masyarakat dapat dimengerti. Demi kesempurnaan pelayanan terhadap kaum rentan, kami juga telah menyiapkan petugas pendamping bahasa isyarat yang telah kami latih langsung oleh guru bahasa isyarat yang bekerja sama dengan komunitas Bisu Tuli di Palembang, tim penilai nasional dan tim penilai internal yang saya hormati. Beberapa inovasi kami telah lakukan demi meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, baik inovasi yang berbasis non-IT maupun inovasi yang berbasis IT. Inovasi berbasis non-IT yang kami telah lakukan antara lain adalah patroli presisi yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Polrestabes Palembang, khususnya dari Sat Samapta Polrestabes Palembang. Pembentukan Kampung Tangguh yang merupakan wujud daripada tangguh dalam segala hal
mulai dari pandemi COVID-19, narkoba, pangan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, konflik sosial, baca tulis, serta karhutla. Melalui Kampung Tangguh juga kami telah merubah kampung yang dulunya sebagai kampung tempat adanya kejahatan, contohnya narkoba dan juga tawuran, balap liar, menjadi kampung yang bebas dari narkoba, bebas dari tawuran, dan juga bebas dari balap liar. Kampung Pantas. Kampung Pantas ini adalah masyarakat agar menjadi polisi bagi masyarakat, yaitu sebagai agen pelopor untuk tertib berlalu lintas. Kemudian rumah singgah Bledomusi, yaitu menampung masyarakat yang kurang mampu dan anak-anak putus sekolah. Kita lakukan pembinaan oleh para Babin Kamtibmas sehingga mereka ini bisa meneruskan pendidikannya. Kemudian kampung tertib berlalu lintas. Kampung ini sudah kita buat di seluruh Polrestabes Palembang, sudah mencapai kurang lebih 80%. Ini adalah merupakan suatu contoh kampung yang masyarakatnya agar tertib berlalu lintas. Kemudian ada lagi Kampung Teman, di mana tertib berlalu lintas dan aman. Ini adalah merupakan wujud kerjasama antara pemilik usaha, masyarakat, dan juga Polri dalam rangka untuk menekan terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor dan juga untuk meraih masyarakat agar sadar tertib lalu lintas. Kampung Cantik Anti Narkoba, di mana Kampung Cantik ini dibuat di beberapa wilayah, khususnya ada di 36 ilir yang merupakan kampung sebagai kampung anti narkoba. Pelatihan komputer untuk anak putus sekolah bertujuan agar tidak adanya diskriminasi dalam mendapatkan memperoleh pendidikan bagi anak-anak putus sekolah dan juga dikhususkan untuk anak-anak difabilitas. Bekerja sama dengan Universitas NDP Palembang. Di Polrestabes Palembang juga telah menyiapkan ruang keadilan, yaitu inovasi daripada Satreskrim Polrestabes Palembang dalam hal memberikan pelayanan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana. Di samping itu, kita siapkan juga ruang konseling narkoba presisi, yaitu tempat masyarakat untuk berkonsultasi berkaitan dengan masalah narkoba dan juga rehabilitasi tanpa dikenakan biaya. Ini bekerja sama dengan BNNP Sumatera Selatan dan Panti Rehabilitasi Narkoba Palembang. Inovasi tidak hanya kami tujukan kepada masyarakat, tetapi juga kepada personil Polrestabes Palembang. Dalam hal peningkatan kualitas dan pembinaan sumber daya manusia Polri, Polrestabes Palembang, kami melakukan beberapa inovasi yang bersifat pembinaan terhadap personil, seperti dalam hal pembinaan kesehatan personil melalui inovasi kroyok faksi, konseling kesehatan keliling, dan judo silat, Jumat Dokes Silaturahmi Sehat. Dalam pembinaan mental personil Polrestabes Palembang, kami juga memiliki inovasi rajut presisi, berani, jujur, bertanggung jawab. Ini ditujukan kepada seluruh personil yang melanggar kode etik dan juga disiplin, guna merubah perilaku personil menjadi lebih baik lagi dalam pemberian siraman rohani. Untuk inovasi yang berbasis IT, kami memiliki beberapa inovasi, yaitu warung SIM drive-thru, yaitu tempat perpanjangan SIM A dan SIM C dengan sistem drive-thru. SPKT Mall yang berada di Mall Pelayanan Publik, dan Go SKCK, yaitu inovasi penerbitan SKCK yang dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek. Untuk tetap menjaga hak-hak tahanan yang ada di Polrestabes Palembang, kami juga membuat inovasi video call virtual. Tidak hanya dalam pelayanan, kami juga membuat inovasi dalam hal pengawasan pelayanan kami, yaitu inovasi Mang Jago Ngago Ki. Di akhir inovasi, perkenankan saya mempersembahkan inovasi kami E110.
E110 ini adalah inovasi Polrestabes Palembang yang dapat memudahkan masyarakat, khususnya masyarakat kelompok rentan, anak dan perempuan, dengan fitur menangani keluhan atau pengaduan selama 1x24 jam dengan tujuan agar dapat lebih tanggap dan cepat dalam melayani masyarakat. Inovasi ini dapat dimanfaatkan dengan cara mendownload pada Play Store serta mengikuti petunjuk selanjutnya. Untuk meningkatkan manajemen perubahan mutu, Polrestabes Palembang telah mendapatkan sertifikat ISO 9001/2015 yang meliputi pada pelayanan Satpas, pelayanan Laka Lantas, dan pelayanan SKCK. Dengan beberapa upaya yang kami lakukan demi mewujudkan zona integritas menuju PBBM, Polrestabes Palembang telah berhasil meraih beberapa prestasi, antara lain atas perbuatan timnya, tim D, kami ucapkan terima kasih. Sebelum saya menutup paparan Polrestabes Palembang menuju PBBM, ada sebuah pantun yang akan saya sampaikan. Ke pasar Lemabang membeli tas. Bensin habis, jangan lupa isi BBM. Polrestabes Palembang semangat bangun zona integritas. Tahun ini yakin dapat PBBM. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Polrestabes Palembang berani, jujur, dan bertanggung jawab. Salam presisi.